Gimana sih cara investasi emas yang benar di tahun 2024? Mari kita bongkar rahasianya. Meskipun emas bisa jadi pelindung dari inflasi, bukan berarti ini jalan pintas buat kamu bisa kaya mendadak. Harga emas itu nggak cuma ditentuin oleh inflasi ternyata. Faktor-faktor kayak ketegangan geopolitik, suku bunga, dan juga pergerakan mata uang yang juga berperan penting. Misalnya, pas krisis ekonomi nih, emas sering melonjak sebagai aset tempat berlindung yang aman. Selama 20 tahun terakhir, emas nunjukin pertumbuhan yang signifikan, dengan return tahunan rata-rata sekitar 9,7% yang menyoroti potensinya saat dinavigasi dengan benar. Suku bunga memiliki peran yang penting dalam performa emas, guys. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, harga emas bisa turun, dan sebaliknya, emas juga memiliki nilai intrinsik di luar harganya di pasar. Emas digunakan di berbagai industri, termasuk elektronik dan juga perhiasan, yang menciptakan permintaan konstan. Permintaan ini bisa memberikan tingkat stabilitas nih pada nilai emas dalam jangka panjang. Dengan menggabungkan riset pasar dan juga timing, kamu bisa benar-benar mengoptimalkan investasi emasnya kamu. Salah satu strategi unik yang aku gunakan adalah memantau erat kalender ekonomi dan juga peristiwa geopolitik. Saat data ekonomi penting akan dirilis atau saat ada ketegangan geopolitik yang meningkat, ini bisa menjadi momen penting untuk emas. Dengan memperhatikan peristiwa seperti ini dan juga bersiap untuk bertindak cepat, aku berhasil memanfaatkan pergerakan pasar yang menguntungkan. Taktik lain yang berhasil bagi aku adalah dollar cost averaging. Daripada mencoba menebak pasar dengan sempurna, aku secara konsisten berinvestasi di jumlah uang tetap dalam emas pada investasi reguler. Metode ini menyebarkan resiko seiring waktu dan juga meminimalkan dampak fluktuasi harga jangka pendek. Dalam jangka panjang, ini terbukti ya untuk jadi pendekatan yang andal untuk membangun kekayaan dengan emas. Selain itu, aku juga diversifikasi investasi emasku di berbagai bentuk, termasuk emas fisik dan juga emas digital. Diversifikasi ini ngebantu aku menyebarkan resiko dan juga menjangkau berbagai aspek pasar emas, dari nilai intrinsiknya sampai sentimen pasarnya. Dalam konteks di Indonesia, investasi emas sebaiknya mengutamakan nilai jangka panjang dan diversifikasi daripada perdagangan jangka pendek. Emas di Indonesia melampaui sekedar investasi keuangan dan juga sangat berakar dalam budaya dan juga sosial di Indonesia. Penting untuk memahami emas nggak cuma sebagai komoditas, tetapi sebagai bentuk uang yang dapat diandalkan dan juga stabil, terutama ketika rupiah Indonesia melemah selama ketidakpastian ekonomi global. Nilai emas biasanya bergerak berlawanan dengan kekuatan mata uang lokal, membuatnya menjadi pilihan investasi yang cukup tangguh. Peran emas dalam pelestarian kekayaan itu bukan untuk mengeksploitasi fluktuasi pasar jangka pendek selama musim pernikahan atau liburan. Perspektif ini mendorong melihat emas sebagai komponen kunci dari portofolio keuangan yang seimbang dan juga aman, bukan hanya sebagai aset perdagangan. Dengan mengubah mindset untuk melihat emas, mengintegrasikannya ke dalam strategi investasi yang diversifikasi untuk keamanan finansial jangka panjang. Dengan berinvestasi di emas saat inflasi rendah dan juga menjualnya saat periode inflasi tinggi, aku bisa memanfaatkan siklus ekonomi ini untuk keuntungan. Nah, sekarang kita lihat contoh spesifik yang mencerminkan efektivitas menyelaraskan investasi emas dengan indikator ekonomi lokal dan juga tren budaya Indonesia. Bayangkan di Januari 2020, 1 USD itu setara dengan Rp13.900. Pada Agustus 2020, karena berbagai faktor ekonomi global dan juga lokal, termasuk pandemi, 1 USD naik menjadi Rp14.700, dan itu mewakili depresiasi rupiah sekitar 5,8% terhadap USD dalam periode tersebut. Sekarang bayangkan aku berinvestasi di emas pada Januari 2020 ketika harga emas itu sekitar 800 ribuan per gram. Pada Agustus 2020, kita asumsikan harga emas naik jadi sekitar 1 juta rupiah gitu ya per gramnya. Nah, ini adalah kenaikan harga emas sebesar 25%, dan ini tidak hanya menutupi kerugian karena depresiasi rupiah terhadap US dollar ya, tetapi juga memberikan aku margin keuntungan tambahan karena kenaikan harga emas. Contoh ini menunjukkan gimana memantau fluktuasi mata uang secara dekat dan juga paham peran emas sebagai tempat berlindung yang aman selama ketidakpastian ekonomi. Jadi kamu siap nggak nih untuk improve investasi emas kamu menjadi sesuatu yang lebih dari yang sekarang? Nah, kamu bisa mulai dengan Pi Wallet. Ini adalah platform investasi emas digital yang
syariah compliance, dan ini pastinya udah terpercaya, dan ini adalah pilihan cerdas untuk investor cerdas. Download sekarang juga dan langsung verifikasi diri kamu. Pada intinya, menguasai investasi emas lebih dari sekedar jalur menuju pertumbuhan finansial. Ini tuh tentang pengembangan satu set keterampilan komprehensif yang memungkinkan untuk aku menavigasi kompleksitas dunia keuangan dengan lebih mudah dan penuh kepastian, menetapkan dasar yang kokoh untuk masa depan keuangan aku. Nah, buat kamu investor muda, penasaran gak sih dengan hambatan yang bisa merusak masa depan keuangan kamu? Jangan lewatkan video yang satu ini.